Oke, selamat hampir tengah malam buat kita semua ya. Tim evaluasi tadi nggak ada rencana kesini sih, cuma tadi aku berpikir setelah ada bincang-bincang habis selesai barokah dengan Isa kemarin. Direksi juga di perusahaan manufaktur yang ada di Karawang. Saya pegang 5 direksi. Itu ada presiden direkturnya, terus VP, juga direksi. Kenapa aku bikin begitu? Karena hampir semua kita ada kontennya yang 6 ini. Apa ini kan ada kental, ini juga ada kental makan SIM kan gitu. Si Yuladi juga sampai pemberangkatan kita bikin pemberangkatannya kan, baru masuklah Dinda ke sana. Itu lebih ini lagi, lebih bombastis dia. Ya, baru dia masuk ke gedornya si Nomi. Ya, ini kan mereka satu sama tanggal nih. Aku pikir saat itu biar makin dekat dia. Nah, aku udah pesan pun selesai bertemu aku pesan kalau ada acara-acara kita tolong berikan para penasihat. Itu ya makin datang semua ya. Sebenarnya kan enggak kan? Iya belum. Baru setelah aku belajar itu enggak gitu. Baru aku teringat tentang menggambarkan dashboard itu. Musik karena memang aku sadar juga. Makanya aku kadang malas datang ke kantor aku nggak ada mau kuliah, nggak ada mau ini, ya kan? Baru dengan pembahasan kami tadi ada kuliah, baru ke kita bincang sini. Memang ini sudah 2 minggu kemarin aku minta apa sih yang mau kita kerjakan dari PR itu. Nah, kenapa masuk Pak Ridwansyah? Karena udah cepatlah banyak kali PR kita ini masuk kalau semua orang lah, kan gitu. PR banyak lah. PR banyak, sementara yang mau kita kejar juga banyak. Effort yang ini, kan gitu. Nah, pokoknya apa sih yang aku lakukan sih? Pak Hasrul itu masuk sewaktu beliau menjadi ketua. Kalau kita tanya Pak Hasrul itu mungkin kita sudah dianggapnya jadi saudara. Sama seperti Samuel, ya sama seperti Ramajis lah. Dan banyak sama dengan Pak Hartono. Ya sudah nggak sebatas ini lagi, sudah saudara kan gitu. Baru aku terkait tadi sama tanggal haji tanggal 6 ya berarti tanggal 7 kita masuk, tanggal 6 libur nih, tanggal 7 masuk berarti 2 bulan Pak Asas di sini ya. Ambil tanggal 9 ya, dikurangi 2 bulan lagi berarti setahun lah jadi ketua ya. Berapa bulan tanggal 10 kemarin, begitu pas mau masuk, baru minta, ya Pak, tapi saya harus menyiapkan dulu pajak ini Pak, bla nanti saya budget itu, karena pertama masuk langsung kontemplasi, memang ditangkap itu budget karena untuk keuangan gitu lah. Nah seperti kata-kata aku tanggal 10 kemarin, budget ini belum baik, tapi sudah menunjukkan kebenaran lah, ya. Nah, atau kalau kita boleh kita ambil istilah ini masih pra budget lah. Kenapa begitu? Bukan nggak punya kemampuan, tapi data sini itu nggak terkolek, kira gitulah. Ini bisa disajikan. Nah, kaitannya dengan saya bilang tadi, hampir nggak ada kerjaanku sehingga aku begitu. Nah, inilah yang mau kita bahas nanti. Itu sudah ada Senin, itu nanti akan dipegang orang ibu-ibu ini, dan itulah dari acuanku lah, atau mereka untuk reminder aku lah, sehingga kita seperti sekarang ini jadi udah terkontrol. Besok rapat kita ini mudah-mudahan kan akan begitu ya, jadi nggak seperti sekarang ini lah. Terkait sama tentang remeh-remeh kemarin, segala sesuatu itu sudah ikhlas, maka hal indah akan menanti depannya kira gitu. Tapi ini hal kecilnya ya, pemilihan kecil aja, seperti Pak Pipru sini kan gak ada masuk ke konten itu. Mau gini kan si Isa juga tadinya mau bincang-bincang aja, agak dalam lah. Pengulangan kata si Isa itu. Itu. Pengulangan itu kan udah agak jauh. Artinya apa? Biar ada juga akhirnya sama-sama kita bisa mengetahui kan gitu. Nah, terkait sama yang tentang kebun terakhir itu nggak ada mau aku gabungkan sama Pak Hasrul sebenarnya. Cuma aku berpikir siapa di antara teman-teman ini yang bisa tim evaluasi lah, menemani para penasihat itu. Mereka jarang sini, karena kita bahkan
Aku goda Pak SIM, tuh Pak. Bincang-bincang lagi, apalah mau gedor ya. Aku gedor lah. Dari sisi itu aku gedor. Ya kan? Nah, akhirnya dibingkai ya. Jadi kelihatan indah dia. Nah, jadi bisa ku analogikan sebenarnya. Kita bertutur grup ini udah aku kasih namanya ininya, dashboardnya untuk kita bertutur grup ini. Melalui konten kita ini. Nah, kalau Siminton itu nggak ngomong bohong itu. Pernah kami di mobil, itu aku lupa katanya apa. Kita baru itu bilang, belum bang katanya. Gitu loh. Kalau saya menonton konten itu pernah bertanya sama saya, udah nonton konten belum? Belum bang, saya bilang. Karena padahal konten itu memang udah saya tonton, tapi untuk alur ceritanya itu belum dapat feel-nya sama saya, ya kan? Tuh, terus abang bilang, kok kau udah tahu? Iya bang, karena memang saya menonton itu kalau cuma satu kali belum tahu alurnya sampai kemana. Jadi saya harus tonton itu minimal 2 kali, baru saya bisa nonton konten. Karena dalam konten itu ada yang durasinya kecil dan ada durasi panjang. Kalau kita tonton baru sekali, mungkin bagi saya feel-nya itu nggak dapat. Karena di handphone kita tonton, kadang-kadang ada notif yang masuk atau apa kan bisa. Jadi pikiran kita bisa jadi nggak fokus lagi. Makanya tadi yang dibilang oleh Pak Ustadz, fokus itu yang paling utama. Jadi kita tonton untuk menyambung kefokusan yang tadi yang terlewat, nonton 2 kali baru bisa saya dapat feel-nya. Jadi saya berharap. Jadi memang beliau itu nonton minimal 2 kali, minimal 2 kali. Nah, jadi aku memang bisa ku tahu orang dan ku anggap jadi orangku adalah dari konten. Kan banyak pembicaraan aku tentang konten ini, nggak tahu itu belum kau ini. Nah, katakanlah, tapi misalnya ini, tadi aku bicara sama Mumbur tentang beliau. Itu udah pastikan Mumbur itu misalnya belum nonton konten Selasa Barokah, makanya belum kenal beliau. Tentang si Ismi kemarin, usul bahasa Jawa sana, yang bisa bahasa Jawa, berarti pastikan belum contohnya ini kan gitu aja karena ini dari lingkungan kita aja ini. Ya, tentang konten ini bahkan kemarin sudah ini Pak konten kita ada loh. Aku dari sini. Konten kita ada catatan akhirnya dulu apa inti carinya. Ya, bahkan dulu sudah kita berpikir kan ada visualnya nih konten ini. Bahkan sudah dinarasikan dulu. Ya, tinggal kita lihatlah bagaimana mulai awal konten itu dulu ada sampai sekarang tinggal tinggal motivasi. Bisa kita bandingkan juga, kita tahu sih lah bagaimana Selasa Barokah kita dulu yang asal-asalan baru nanti dulu berantem dulu setiap minggu Selasa Barokah. Lantai 2 dulu berantem batal kan nggak jadi bilang. Tapi aku berpikir akhirnya masih perlu sekali pas ada momen-momen tentang kehadiran itu pernah dulu bahkan ini sewaktu ketua naik dia ketua aku bilang ya sudahlah kalaupun misalnya konten ini agak gimana gitu sudah anggap aja ini sunahnya wajibnya adalah dari saat kita konten ini apa yang dicarinya seminggu ini ya udah inilah kita intisari konten seminggu ini yang dicatatkan inilah menjadi bahan kita lah untuk dilempar ke unit-unit untuk menjadi bahan anek mereka untuk menjadi bahan lah tapi itu belum ya pernah kita baca ya karena berpikir juga ya sudah kalau orang nggak mau nontonnya masa mau dipaksa tapi masa dia terbuang sia-sia isinya mungkin itu nanti perlu kita ke depannya. Tapi kalau konten itu ada intisari semua diketikkan itu. Terus kayak ada ya dulu ya dari dulu baru lari karir dulu ya. Ya kalau boleh aku berikan judul kita hari ini adalah pentingnya dashboard, rencana kerja dan komunikasi lah. Ya kalau dashboard itu sebenarnya dashboard untuk kita betul-betul grup sudah kasih sebenarnya melalui konten ini. Ya impactnya ya dari kita yang istilah digambarkan lah apa dashboard untuk menerbangkan ini lagi lebih oke lah ya dan nggak nabrak badai, nabrak burung, nabrak ini tapi kita bisa terbang dan mencapai pulau impian itu loh mas.
Ya, Pak. Karena mau Senin besok kita sudah mulai mendekati lah. Ada nanti fungsi ibu ini bisa lah kami berkolaborasi. Ini akhirnya nggak ada cara kerja di konten ini. Diskusi tim evaluasi lagi. Karena diskusi tim evaluasi udah pernah tanggal 11 kali, tanggal sekali lagi. Ini kan diskusi evaluasi lagi setelah kita full tim. Baik Pak, terkait dengan pembahasan kita malam ini, sebenarnya kita lebih mau mengerucutkan PR-PR yang pernah kita sampaikan di bulan April kemarin. Nah, dan ini juga salah satunya kan sebagai masukan awal ya untuk kemudian juga tentang adanya kesekretarisan lah. Saya pribadi sih malah bagus ya. Jadi kita lebih enak, lebih tertata dan terstruktur lah. Karena selama ini saya lebih toton artinya tertata dan struktur. Karena kan gini juga yang saya rasakan selama ini kan, saya lebih banyak japri nih ke beliau nih. Rapat pun kadang ya masih lihat-lihat lah. Gitu. Beliau ini lagi ada kesibukan enggak atau di mana kan. Tapi kalau dengan adanya sekretaris lebih enak, dan juga kami tim evaluasi lebih lebih gampang lah. Mana yang mau kita kejar ini harus selesai di deadline-nya lebih enak nih. Karena selama ini juga terkadang kami mau bahas ya salah satunya ya banyak PR-PR yang mau kita bahas, mungkin Bapak lagi banyak pekerjaan kan gitu, atau mungkin ada tamu, jadi ngambang. Bahas di tim evaluasi pun nggak ada solusinya juga kan. Mungkin itu aja dari saya tambahannya terkait dengan dashboard tadi. Ini memang lebih kita split nih. Pokoknya udah ada Pak GM, kan lebih enak nanti ke siapalah nanti ini PIC-nya, ke siapalah ini timnya yang harus membackup kan gitu. Dan masalah-masalah yang selama ini mungkin belum tergambarkan secara jelas, sekarang udah mulai terbuka nih. Apalagi kemarin dari yang kita tanggal 10 Mei itu kan jadi jelas itu mana yang harus jadi prioritas di Toton Group di Poktan. Hunter dan BBM ya. Iya. Nah, itu juga menjadi gambaran lah airport kita, airportnya di mana, airport yang kontrolnya di mana kan gitu. Dan juga semester 2 ini kita nih, bulan depan udah semester 2 ini memasuki bulan itu kan salah satu contohnya. Kita ini udah 2 bulan berarti untuk pembelajaran atau mulai explore dan mempraktekkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak GM, format-formatnya seperti apa. Nah, inilah yang menjadi guidance kita utama di Poktan SMB ya. Karena selama ini pun kita review RKB pun masih begitu-begitu aja, nggak jelas arahnya mana yang jadi target pembicaraan kita di awal tahun. Dan sampai dengan akhir semester 1 ini masih belum tergambarkan realisasinya. Harusnya udah bisa di angka 50%, tapi nyatanya belum. Nah, itu juga jadi beban pikiran saya lah sebenarnya. Mau gimana sih sebenarnya ini di Toton Group dan di Poktan SMB, karena jangan sampai nanti kita melenceng dari pembicaraan kita yang di tim evaluasi, bahwa harusnya Pak Pembina sebagai owner nggak perlu terjun langsung lagi, hanya melemparkan ide, prinsip-prinsipnya kita terjemahkan dari tim evaluasi sampai ke unit-unit yang ada di Toton Group. Mungkin dari saya itu Pak, sebagai tambahan. Pak, terima kasih izin Pak Pembina. Monggo. Yang disampaikan Pak Pembina pada intinya
prinsipnya memang harus seperti itulah yang harus kita lakukan sebenarnya. Jadi kita memberikan report-report apa yang sudah kita kerjakan, atau kita bikin target apa yang harus kita kerjakan, sehingga Pak Pembina bisa melihat dari list yang kita buat ada progresnya atau tidak, sehingga ketika nanti misalkan sudah ada reportnya, itu bisa menjadi evaluasi untuk Pak Pembina apa yang harus disupport untuk melakukan apa yang sudah kita kerjakan. Jadi artinya Pak Pembina pada intinya sebagai owner dia Pak Pembina seharusnya adalah sebagai decision maker apa yang harus kita kerjakan. Jadi contoh misalkan kita melakukan perbaikan di misalkan di satu bidang, kita report apa yang jadi kendala, kita sampaikan ke Pak Pembina sehingga Pak Pembina bisa memberikan satu keputusan yang mungkin untuk dilaksanakan dan menjadi acuan untuk pada periode-periode berikutnya. Jadi mudah-mudahan besok masing-masing dari kita sudah ada list yang mau kita kerjakan, termasuk nanti list yang harus dikerjakan pada saat kita kunjungan ke kebun, sehingga hasilnya bisa nanti dituangkan menjadi satu ketentuan. Jadi Pak Pembina tinggal mengambil keputusan apa yang harus kita lakukan. Kira-kira mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, jadi ini aku ambil karena bahasa kemarin gelombang pertama 3 orang ya, dan cepat langsung mengetahui kita gitu loh. Ya, ini monggo Pak, langsung ke Pak SIM dulu. Pembina, selamat malam. Pak Barin. Mohon izin Pak Pembina, Pak Ketua, Pak GM dan rekan-rekan yang lain. Ya, sebenarnya harapan besar yang diamanahkan oleh Pak Pembina kepada kami ini harus kita sikapi dengan satu ya, sesuai prinsip-prinsip yang ditanamkan di Toton Group ini ya. Kita menjalani harus dari hati. Pertama itu ya. Kedua ya, kita jalani secara jujur ya. Kalau memang kita sebenarnya enggak ya enggak, harus gentle. Kalau iya ya. Kemudian ikhlas ya. Kemudian tulus, dan terakhir fokus. Jadi harapan-harapan yang diembankan oleh Pak Pembina kepada kita ini harus bisa kita jalankan ya, dengan mengacu dari prinsip-prinsip tersebut. Sebenarnya dari Pak Pembina ini idealnya seorang owner itu nggak perlu sampai riwah mengurusi detail-detail seperti saat ini ya. Sebenarnya owner itu hanya cukup produksi ku target sekian, bisa nggak kau capai? Sebenarnya seperti itu, nggak perlu sampai ke teknis detail seperti ini ya. Ini sudah sangat luar biasa sekali, dan kita harus benar-benar menghargai apa niatan baik beliau ya. Kita benar-benar sampai harus ya semacam dipandu ya, yang bahkan seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, harapan dari Januari sampai sekarang pun mungkin 50% masih belum terwujud. Ini sangat memprihatinkan sekali ya. Ayo, saya mengajak pertama ya kepada diri saya sendiri terlebih dahulu, dan juga kepada semua tim. Ayo kita gas dalam lagi ya, injak gasnya lebih kencang lagi, lebih semangat lagi. Namun jangan lupa harus tertata dan terstruktur agar kita bisa mewujudkan sesuai dengan dashboard yang telah direncanakan ya, dan rencana-rencana kerja pun bisa kita realisasikan dengan baik, Pak. Jadi harapan
besar dari Pak Pembina ini, ayo kita sama-sama maknai dengan positif ya, agar kita bisa lebih semangat ya. Mungkin di tahap awal dengan hadirnya kami bertiga, kami, Pak GM, Pak Yuliatin, ditambah lagi kehadiran Pak Ridwansyah, Nomi, dan Caca, kita melengkapi kepingan-kepingan yang selama ini mungkin masih hilang di Toton. Ya, dengan adanya kepingan-kepingan ini, kebocoran-kebocoran yang selama ini menghambat kinerja laju perusahaan bisa kita tambal sehingga kita bisa lebih cepat lagi terbang ke Pulau Impian seperti harapan dari Pak Pembina. Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih Pak Pembina. Selamat malam, Pak Ketua Malam, dan juga Pak GM dan Bapak Ibu semua. Pada malam hari ini kita sudah bahas terkait list-list yang mungkin sudah kita susun tapi belum sempat kita bahas dengan Pak Pembina, dan banyak list lainnya, kalau list goal yang lainnya yang mungkin semoga besok kita sudah dapat. Mungkin belum benang merah Pak Pembina, tapi menuju ke sana dan bisa menjadi cita-cita Pak Pembina lah, yang selama ini mungkin kita belum bisa wujudkan. Semoga besok kita mulai start bahas besok dan bisa menuju ke benang merah yang diinginkan oleh Pak Pembina. Dan dengan dashboard dan rencana kerja dan komunikasi yang besok mungkin kita akan susun, dan tentunya arahan dari Pak GM sendiri ya Pak, untuk ditunjuk ke siapa yang mengerjakan apa, dan juga dengan Pak Ketua dengan PR-PR yang banyak, semoga bisa tercapai lah Pak cita-cita kita semua. Dan juga semoga dengan bergabungnya Pak Sim, Pak Sas, dan juga Yuliadin, dan disusul Pak Ridwansyah, Nomi, dan Clarissa bisa menutup kekurangan-kekurangan yang masih ada Pak. Demikian Pak dari saya. Terima kasih Mas Koko. Terima kasih Pak Pembina untuk kesempatannya. Ya kan si Blasco, kayaknya Mas Koko pernah dibilang gitu unik kan, pakai kita istimewa nih. Iya pernah dulu Pak Pembina. Jadi uniknya kan karena kita punya sesuatu yang tidak umum dimiliki di corporate yang lain. Kemudian menjadi istimewa itu kan ketika jadi kalau umumnya itu kan kita di perusahaan yang lain Pak ya, itu kan orientasinya adalah profit begitu. Kalau di sini kan tidak seperti itu. Terus kemudian mindset dari ownernya sendiri juga sudah sampai dengan ke amal jariah itu loh Pak. Jadi sehingga di sini sedikit lebih istimewa dibandingkan dengan corporate yang lain pada umumnya. Gitu Pak Pembina. Terus kemudian menambahkan dari yang tadi, karena sebelumnya sudah banyak diurai oleh Pak Ketua, kemudian Pak GM, Pak Sim, dan RR. Sedikit kalau dari agronomi mungkin secara list yang besok akan kita bahas, karena di agronomi mungkin dari sisi list untuk dibahas nanti agak sedikit lebih banyak, dan pusat listnya itu juga sebelumnya banyak dibahas bersama dengan agronomi. Mungkin ada beberapa list nanti yang bisa kita bahas besok, mungkin pada akhirnya nanti akan jadi lintas divisi begitu, atau lintas unit kerja. Kemudian terkait dengan komunikasi, kan tadi dashboard komunikasi, terus list kerja untuk bisa kita selesaikan di mulai hari Senin besok.
Saya rasa kalau terkait dengan dashboard, karena secara report sendiri agronomi kan sudah lebih awal lah merumuskan report, terus kemudian sudah disempurnakan kembali dengan Pak Pembina, sehingga dengan adanya Pak Sas tentu dashboard yang benar ideal seperti apa kan mungkin nanti bisa ya kolaborasi untuk yang sekarang sudah dirumuskan dan disempurnakan langsung oleh Pak Pembina report kami itu, nanti dashboardnya akan dibuat seperti apa gitu Pak Sas, itu kita sempurnakan. Terus kemudian terkait dengan komunikasi, kalau dari sisi komunikasi saya rasa lantai 3 sekarang pusat komando ada di sana semua, Pak GM, Pak Ketua, jadi sisi komunikasi kita akan lebih enak lagi karena satu lantai sebelah-sebelahan kita tinggal komunikasi. Sehingga seharusnya memang dengan tim yang saat ini kalau bahasa ketua, bahasa Pak Pembina juga dulu lebih banyak huru haranya, kalau sekarang kan lebih kondusif gitu loh. Jadi seharusnya dari sisi percepatan untuk kita bisa perbaikan juga seharusnya akan lebih baik lagi untuk ke depan. Ini itu tambahan dari saya Pak Pembina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Pak Pembina, Pak Ketua, Pak GM, Pak Sim, Pak RR, Mas Koko, Bu, Pak Caca. Saya tadi masuk di tengah-tengah, mohon izin Pak. Tapi melalui konten yang saya tangkap, ada kata-kata yang mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Tapi itu bergantung kepada diri kita masing-masing. Jujur, tulus, ikhlas, dan fokus. Itu kata yang mudah di lisan untuk diucapkan, tapi sulit untuk dilaksanakan dan butuh effort dan tanggung jawab. Saya juga secara pribadi perlu banyak belajar lagi, Pak. Walaupun memang saya dari awal juga sudah dulu di kebun ya Pak. Saya sebelum sekolah dasar itu, kalau ini baru saya ceritakan, ayah saya dulu pemanen akad dari Medan, Sumatera Utara, dari Serdang ke Asian Agri PT Inti Indosawit Subur Kebun Ukui. Itu tahun 93. 93 itu kalau saya ingat-ingat dulu masa kecil itu kayak istilahnya karyawan bedol desa Pak, istilahnya gitu dulu ya Pak ya. Jadi banyak kepala keluarga gitu direkrut sama perusahaan, dibawa, difasilitasi transport, diakatkan gitu kan, dikerja di Riau. Adik saya juga lahir di sana. Kita lahir memang dibesarkan dari kebun sawit. Saya tinggal dari kecil itu dengan kultur memang sudah tidak ada kelihatan Bataknya lagi Pak. Ibu saya darah Banjarmasin. Jadi memang saya tinggal dari kecil itu dari lingkungan kakek nenek sebelahnya mama. Tapi yang saya ingin utarakan, saya cukup lama kerja di kebun. Saya juga sudah bahkan di kebun yang sama, satu tempat saya sampai berganti beberapa kali pimpinan kebun, manajer yang istilahnya stylenya berbeda-beda Pak. Tapi yang saya dapatkan, saya dapat ilmunya dan alhamdulillah saya masih dapat kepercayaannya. Itu saya syukuri, walaupun kata orang, kamu nggak bosan apa di situ terus? Kamu nggak bosan apa di kebun itu terus? Tapi itu pelajaran buat saya dalam meniti karir selama ini. Beberapa tahun yang dulu itu menjadi pengalaman menarik karena saya juga melihat kondisi kebun dari mulai manajer tinggal di barak, terus dia pindah sampai ke kopel yang untuk pegawai mandor, terus dia pindah lagi untuk menempati yang memang rumah itu untuk perumahan staf levelnya jabatan dia. Itu saya rasakan dan saya lihat sendiri bagaimana perkembangan kebun itu dari mulai
merintis, merawat, sampai panen, sampai istilahnya kalau bisa kita bilang settle atau stabil. Dan saya lihat juga tidak ada mungkin kebun yang tidak punya masalah. Semua masalah pasti ada, baik dari legalitas, hukum, finansial, sosial, itu semua menjadi masalah. Tentunya Pak Pembina memasukkan kami-kami ini semua untuk menelaah masalah-masalah itu tadi dan mencari solusi yang terbaik buat kita. Pengalaman saya sebelumnya juga, saya juga pernah seperti sekarang ini berada di ring 1. Di ring 1 dekat satu meja dengan owner, tapi mohon maaf, berbeda yang saya dapatkan dengan Bapak kali ini dengan owner saya yang sebelumnya. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, tetap mereka juga terbaik, pernah berbagi ilmu dengan saya, dan di sini saya dikasih kesempatan kembali di posisi yang sebelumnya menjadi ring 1 di bawah Bapak. Banyak PR-PR memang yang harus saya kerjakan di sini, tapi saya yakin, ketika saya yakin itu, saya yakin saat bertemu sama Bapak saat pertama kali, saya yakin mudah-mudahan pilihan kali ini saya tidak seperti pilihan sebelum-sebelumnya. Saya bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk Toton. Bisa melihat Toton ini seperti melihat kebun-kebun sebelumnya yang sudah saya pernah lihat. Level-level, naik levelnya itu seperti apa. Terbangnya langit 1, langit 2, sampai langit ke-7. Melintasi badai seperti apa. Mudah-mudahan itu Pak, harapan saya. Memang sulit, tentu sulit. Tapi setiap kesulitan saya yakin pasti ada jalan. Semua kita pernah jatuh. Semua kita pernah mungkin berada dalam posisi yang paling bawah di hidup kita. Tapi pilihannya cuma 2. Kita diam, terpaku, tanpa melakukan hal apapun, atau kita pilih untuk bangkit, berdiri, dan maju ke depan. Itu saja Pak dari saya malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan malam ini menjadi pemicu buat tentunya saya pribadi, buat semangat saya, dan buat kita semua di tim Toton Group Semangat Maju Bersama. Terima kasih Pak. Itulah inti daripada pembicaraan. Kira-kira di mana arahnya menurut bisa? Oke, sebelumnya terima kasih Pak Pembina, Pak Ketua, Pak GM, dan semuanya. Tadi Pak Pembina sempat menyinggung terkait agenda yang berantakan ya, karena memang suka meeting bisa nih sampai malam gini. Nah, saya terbiasa menggunakan Outlook gitu kan. Jadi setiap ada agenda meeting, biasanya user-user itu info ke saya. Meeting di hari apa, jam berapa, lalu pesertanya siapa aja. Tadi saya juga sempat bilang ke Pak Koko untuk share ke saya email-email semua karyawan di Toton Group supaya nanti ke depannya misalnya Pak Ketua mau adain meeting misalnya kan, bisa info ke saya itu meeting apa, hari apa, dan jam berapa, terus pesertanya siapa aja, supaya ketika nanti Pak Pembina tanya nih ini meeting apa, saya juga bisa jawab. Terus juga misalnya dari Pak GM nih mau ngajakin Bapak meeting, saya juga bisa info kalau Bapak di hari dan tanggal sekian itu kosong, masih bisa nih diajak meeting gitu. Jadi saya juga bisa info ke Bapak kalau hari ini tuh misalnya ada meeting yang penting, Bapak harus datang atau enggak gitu. Jadi enggak Bapak tuh enggak bingung juga kalau ada meeting gitu. Jadi Bapak bisa tahu gitu. Nah, kalau untuk surat menyurat itu tadi udah sempat diinfo sama Bu Heni untuk selalu disisi ke email sekretaris supaya saya nge-handle di situ dan saya bisa info ke Bapak, karena Bapak mungkin jarang lihat di email gitu ya kan. Jadi memang harus lewat saya gitu. Nah, saran lagi mungkin kalau sebelumnya saya
tadi di konten saya bilang kalau apapun yang berkaitan sama Bapak harus melalui saya dulu supaya saya cek dulu. Nah, baru bisa saya info ke Bapak. Nah, kalau misal sifatnya itu urgent dan memang akan ada yang dijelaskan, boleh untuk datang ke Bapak tapi info ke saya. Jadi saya juga akan tulis ke dalam buku kalau ada surat yang masuk ke Bapak. Jadi ketika nanti misalnya hilang nih dokumennya gitu kan, tercecer, jadi bisa tahu oh ini terakhir itu ada di mana dokumennya, suratnya, terus hari apa, tanggal berapa tuh diinfoin ke saya gitu. Jadi memang supaya semuanya itu terarah, nggak langsung ke Bapak dan nggak tercecer gitu. Jadi kalau misalnya ada surat-surat yang berkaitan dengan perusahaan, minta tolong diinfo juga ke saya untuk saya arsipin gitu. Itu sih Pak, cukup dari saya. Gitu ya. Diskusi kita tentang aku diskusi sama MJM sama JM ketua saat itu tentang bagaimana kita ini. Kita buat PR nih. Ya sudah. Dari dasar rekamanku diam-diam Pak Sas ya kan pernah di itu. Itulah pemikiranku untuk segera ada GM lah, ada di sini bantunya biar cepat kita bisa menyelesaikan PR ini dan bisa kita cepat berlari. Poinnya tadi adalah tugas sekretaris yang sudah dibuat ini itu suruh dilakukan mereka ada 18 poin. Sudah dibagi mereka mana sih Henry, mana sih Isa. Dari sini coba ambil lagi, ini masih kurang, mana yang sudah dilaksanakan dan belum persentasenya berapa persen gitu ya. Kita belah tadi, itu lagi baru mengasih dokumen-dokumen apa mau aku bilang. Minute of meeting. Di situ tadi titikku nih, aku berkembang. Dari momen itu tadi aku kembangkan, itulah kita bahas ini. Ya sehingga tanggal 30 kita promosikanlah Pak Sas jadi kandidat ya di sini, baru calon lah kita yang makan sana biar diskusi yang keluarga sama istri kan gitu. Tanggal 1 lah kita bikin acara syukuran kita itu. Nah tanggal 2-nya kan baru kita rapat dengan Stellar itu. Nah, setelah baru aku tahu arti Toton itu menurut mereka tertata dan struktur. Nah artinya berarti selama ini kan kita belum tertata dan struktur, konsepnya nggak jelas. Bagaimana maka dari sini nanti tenis kita akan menjadi terarah dan terukur. Kan konsep tertata, terstruktur, tenisnya terarah, terukur. Itu nanti timeline itu. Gini dek, bapakku hampir 40 tahun mengabdi di perkebunan. Pensiunnya terakhir Krani. Pernah rapat di sana kopi itu gue bilang, "Lu percaya sama aku deh," gue bilang. Karena itu kita menaikkan upah, tapi basis kita naikin. Ya. Nah, lu percaya sama aku deh, gue bilang. Aku masih lebih berpihak sama klien, gue bilang. Ya, makanya aku agak kurang setuju aku kalau bilang owner. Nah, aku lebih setuju kalau bilang aku mungkin prakarsa kali gue. Kalau bilang aku owner kayaknya aku nggak owner itu. Itulah yang ada dalam hatiku. Makanya mungkin aku juga mau hasilnya kita bagi bersama-sama. Karena aku merasa owner aku. Tapi aku mungkin prakarsa mungkin iya. Otaknya, makanya aku kawal-kawal memang dia. Nah, jadi aku nggak kesana aku bilang owner. Nah, karena kata tadi itu tadi tahun 93 tadi ya. Nah, jadi aku tamat tahun 92 dan bapakku juga. Aku tamat 92 SMA, bapakku juga pensiun tahun 92. Maka cita-cita awal kemudian dokter sebenarnya, cuma nggak mungkin, makanya aku jadi lari ke jalanan. Selama ini kan ini lebih semenjak COVID. Aku bilang orang-orang gila, aneh dan gila. Ya memang ya, aneh dan gila. Semua aku tinggalkan. Karena itulah, aku harus berdiri tegak, itulah puisi malam itu. Ya, baru ini kata-kata si Bagus, cucu itu, karena ada di konten ini. Gus, kok anak kecil tapi aku sering teman diskusiku. Gus, kok semua pengeluar gila ya? Baru jawaban dia, biar aja Pung.
Tapi mohon maaf Bung ya, akan pengalaman kan Opung lebih banyak katanya. Tapi menurut aku Bung, pun apa namanya penuh Bung. Sebelum dia melakukan sesuatu pasti bilangnya dia orang gila katanya. Tapi setelah berhasil itu begitu baru, wow katanya. Itulah menjadi penyemangat aku saat itu tahun 2022 kali. Baru agak yang membuat aku otakku bisa ini lagi pada tanggal 4 Juli adalah ketua aku minta sama Henny kami untuk jadi calon. Baru dikasih permohonan kepada ibu itu. Betul? 5 Juli tahun 2024. Ini paginya di rumah aku ada dapat hal indah lah dari si Supri, dari orang yang sudah kita bela lah di sini. Mereka ada doanya lah. Doanya pagi hari. Tanggal 5 sore lah kami ke rumah Samuel. Malam bahkan. Penasihat hukum kita yang lahir anaknya itu. Waktu bincang itu baru ku tahu out the box itu. Apa itu benar? Berarti aku orang gila, aku orang istimewa aku. Itulah tanggal 5 itu percepat, tanggal 9 lah langsung bapaknya ketua. Dari mana itu? Yang paling mendasarinya kalau dilihat konten kita kemarin itu adalah karena rencana kita kemarin budget ini terbaik. Tapi sampai bulan Mei itu mau pas sebenarnya mau kita bikin budget semester lagi kedua, tapi nggak jadi. Itulah yang menjadi dasar untuk menginginkannya. Di samping memang ketua harus ada di Jakarta. Selama ini ketua dan manajer satu lokasi, jadi overlap dia. Kalau kita salah, nggak tahu siapa yang disalahkan. Maka kita berpikir ketua ada di sini. Yang mau aku bilang kan dulu kita aneh, gila bahkan katanya. Kenapa tidak juga? Dulu di Hunter itu kita buka dulu itu, pun nggak pernah kita buka tempat orang ngumpul di situ. Saat itu kita nggak ada pendapatan, harus di rumah, dirasukin rasa takut. Apa yang terjadi itu dulu udah pemikiran. Maka Hunter kita buka bagi teman-teman yang memang nggak nyaman di rumah atau betah, masa ada kok tempat nongkrong tempat kita. Dan situlah awalnya aku bikin dulu konten lagu, dan akhirnya kita bikin studio dan kita bikin langsung gebrak. Kita semalam ada pencipta itu. Nah itulah keanehannya itu. Tapi akhirnya kan sudah berkelihatan uniknya. Makanya gue lihat pas gue tadi, gue 2 tahun kemarin dia bilang ada istimewa itu. Artinya kan ini bisa mengangkat kita dari rasa menggambarkan kondisi kita adalah cuma istimewa. Itu yang mau saya gambarkan. Nah, mudah-mudahan lah seperti kata Adinda sana. Selama ini kan ada beberapa, tapi mendayung cuma 1 atau 3 orang, dan temponya nggak sama temponya. Ada 8 orang, tapi mendayung 4 orang, dan temponya nggak sama, nggak cepat dia. Ininya kalau kita evaluasi udah begini, udah kita para pemikir sering bersepakat, sebabnya kita cepat mendayungnya sampai ke pulau impian. Nah, tadi apa berarti yang gampang apa dikatakan? Yang gampang mengucapkan. Apa? Jujur, tulus, ikhlas, fokus. Yes. Nah, sama nggak ini dengan revolusi mental kita yang berjudul satu kata dan langkah. Satu kata dan langkah. Apa yang kau katakan itu langkahkan. Kalau kau nggak mampu, yang ngomong lagi, buat perjanjian, buat konstitusi baru. Satu kata dan langkah, jas merah. Itulah remen Alton kita. Jujur, terus itu adalah gambaran daripada satu kata dan langkahnya itu. Kalau kita satu kata dan langkah, itu menunjukkan jujur, tulus, ikhlas. Fokusnya itu adalah langkahnya. Sama dengan kita tonton grup ini, jiwanya bangkit dan berlari, raganya topang
ikat angkat. Dari remen kita inilah berproses menjadi tangguh dan setia. Udah ada di level ini yang tangguh dan setia. Baik, terima kasih Pak. Nah, mungkin buat kita semua lah ya, terkait dengan diskusi malam ini, itu sudah tergambarkan lah bagaimana Pertoton Group dan bagaimana kita mencapai goalsnya. Karena prosesnya seperti tadi dibilang, 4 orang mendayung, tapi nggak seirama, ya nggak cepat, dan yang pasti lebih baik yang capek duluan. Makanya jadi stuck di situ aja. Mungkin di kita di tim evaluasi lah kan lebih cenderung sekarang ke tim ya, bukannya ke personel lagi sekarang. Kalau dulu mungkin lebih banyak ke personil, tapi kalau sekarang udah ke tim. Dan yang seperti pertemuan kita di tanggal 11 itu, kita saling mendukung. Apa yang kekurangan di saya mungkin bisa disupport oleh Pak GM, Pak Sim, Pak RR, dan Mas Koko. Kita sekarang ada Pak Yuladin dan Pak Ridwan. Itulah sebenarnya yang harus kita jadikan bahan bakar. Dan yang pasti jangan malu-malu kalau kita punya kekurangan. Toh saya juga punya kekurangan, pasti saya ngomong ke Pak GM, ke kawan-kawan tim evaluasi. Karena apa? Biar saya dibantu, biar tim ini untuk Pertoton Group dan Pertoton SMB ya benar-benar full. Toh selama ini yang seperti saya cerita, saya sebagai ketua Pertoton SMB pun saya di mentor dan diajari oleh profesor lah, saya bilang. Walaupun itu bukan warga lokal ya, oleh Pak Pembina RTN kan itu. Sebab apa? Ya mungkin dari pembicaraan tadi yang JTIF itu, ya mungkin dari 4 itu baru 3 saya kan itu. Nah, untuk capai ke fokusnya ini kan memang harus ada guidance-nya nih, harus ada yang mementori, tapi kan nggak selamanya harus dimentorin kan itu. Nah, hal ini mungkin yang harus kita terna ulang, kita jalankan, karena fokus ini kan butuh konsistensi nih. Selama ini kalau dari saya pribadi ya digas baru fokus, kendorin gasnya kendor juga. Jadi ya gimana kita mau menuju cepat kayak kita dari Jakarta ke Bengkulu kan gitu. Kalau dikit-dikit tanjakan kendor, digas sedikit turunan kan gitu. Nah, mudah-mudahan lah dengan tim evaluasi ini saling support. Utama pun kayak contoh tadi malam kita jam BBM, kenapa saya diam? Biar dulu Pak GM, karena biar tahu mindsetnya dulu. Kita sepemahaman nggak? Karena kalau dipikir-pikir, Pak GM ini ngapain capek-capek untuk mengkontrol dan membuat analisa. Kalau yang dibantu untuk kontrol nggak terima kan percuma. Makanya saya bilang dengerin dulu. Kami capek-capek menganalisa untuk kemajuan kalian loh. Gitu. Nah, akhirnya inilah yang harus kita bangun semua. Mindset kita harus berubah. Jangan seperti kita selalu diawasi benar, tapi bukan dievaluasi terhadap personilnya, tapi terhadap kinerjanya, mana yang salah yang harus kita perbaiki. Mungkin dari saya itu Pak tambahannya. Kita di sini ini boleh pulang karena agak jauh ya. Tapi ke orang baru kita menonton dulu konten tanggal 10. Output memperoleh hasil dan sangat relevan semua sama yang kita omongin sekarang ini. Makanya ya sebenarnya makanya ada bikin di jalan CCTV gitu ya. Ya.
Cocok ya? Cocok Pak. Banyak ketawa. Cocok. Bukannya, no, aku nggak pintar. Dan seperti selama 5 tahun kita berkutat di sini. Iya. Titik awalnya tanggal 27 Maret April. Kalau kita hitung sekarang tanggal 10 Juli. belum ada 100 hari. Belum ada 100 hari. Iya. Sudah terpetakan dia semua. Apalagi 4 hari terakhir ini aku dan kencang 4 hari terakhir ini. Awalnya tanggal 27 April itu titik awalnya Pak Ustadz jadi GM. Udah GM. Maksudnya Pak Ustadz jadi pengurus Pautan dan jadi ketua. Udah. Pasku baik ya. Baik Pak. Lihatlah dari semua tim agronomi tinggal Mas Kogi tinggal semua orang baru. Dan kasus ini kembali lagi yang kata si Rocky tadi, 2 seorang ibu ya dan seorang yang menghormati sangat ibunya, intuisi Terkadang Pak, ya. frekuensi itu dapat Pak ketika pertama doa dari ibu ya, Ya. terus Allah gerakin hati orang-orang tim-tim Bapak ini. Betul. Iya, karena apa? Semakin Bapak kasih amanah dan Bapak dapat feel kayak Pak GM kita yang baru, Iya. rezekinya berbeda Pak. Amin. Dari masalah yang nggak terselesaikan bisa masalah terselesaikan. Itu saya alami sendiri Pak di waktu saya ada di tambang dulu kan, di mana kami lagi susah lah waktu itu ya perusahaan saya yang sebelumnya. Ketika ada suatu hal di employee dilakukan treatment Pak, alhamdulillah ada jalan sama yang Bapak lakukan. Tentu doa ibunya Pak Ustadz juga nyampe sama kita. Betul ya? Setuju saya Pak. Betul ya? Sangat. Doa. Aku bilang, baru bicara mama. Mama harus bicara sama Ustadz kota kita. Dalam pembicaraan itu, artinya Pak Ustadz juga sudah pernah ke rumah kita. Ya. Nah, inilah yang gak gampang orang dapat. Kenapa? Karena nggak semua orang tahu cara menghormati. Ini berdasarkan hati yang bersih Pak. Ini gak gampang orang dapat. Sementara aku juga bukan gak pintar, tapi inilah kuasa Allah, ya kan? Melalui apa? Hati yang Ya, tulus hati, Pak. tulus. Hati yang Tapi bersih. Allah bekerja melalui apa? Melalui alam semesta. Iya, itu frekuensi Pak. Frekuensi. Iya, jadi kadang-kadang kita nggak ketemu frekuensi kita karena ada satu dinding ya yang nutupin. Ketika ada doa itu Pak, maka dinding itu terbuka. Yakin nggak yakin? Saya yakin untuk hal itu Pak. Karena gimana Pak ya? Saya meyakini bahwasanya spiritual itu 70%, 30% fisik Pak. Boleh. Spiritual itu 70%, 30% itu fisik. Artinya spiritual itu doa orang tua Pak. Oke. 30%. Oke. Nah, kembali sedikit. Karena menurut aku orang itu bisa nyambung juga kalau satu frekuensi dan satu titik koordinat. Ya. Nah, inilah nanti. Dua orang ibu. Nah, kan kita perlu seperti resolusi kita, resolusi Rakernas, ya, basa-basi dulu, ya, untuk membuka komunikasi. Dari komunikasi kita gambarkanlah apa solusinya, ya, maju apa maju atau tidak itu dulu, ya kan? Eksekusi Pak. Kalau maju eksekusi, harus eksekusi ya tentu dievaluasi lagi lah anehnya. Nah, aku berupaya dengan segala kemampuanku, kelebihan dan kekuranganku untuk membuat konten-konten kita biar kita apa yang ada sama aku, apa yang ada sama kita bisa hal-hal baik bisa kita kirimkan ke konten grup segera bisa grup melalui konten ini. Benar. Ya kan, biar kita satu frekuensi, satu titik koordinat. Kan kita di ini sehati, sepikir dan sepemahaman baru kita nyampe ke tujuan. Nah, kalau yang ini kita kelola, yakin kita bisa hidup damai sejahtera. Tapi bukan kaya, cukup.
Makanya sedikit disyukuri akan dicukupkan oleh Allah dan nikmat rasanya. Sehati, saya pikir, belum sampai ke tujuan. Apa tuh ya? Belum pernah kayak bonusan, belum pernah bonusan nih, sehati, saya pikir, sepemahaman. Sampai tujuan ada bonusan lagi tahun 2000. Amin. Di situ kok semua ngomong gitu dari dulu sampai sekarang itu kita konsisten, kita di arah kita. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas diskusi pada malam hari ini. Kita semua tim sudah semakin lengkap. Jadi sepertinya Bapak pembina ini apa yang jadi kendala, misalkan kayak kurang orang, ayo masuk semua. Sekarang semua sudah dilengkapi, mudah-mudahan segala kendala apapun dan yang tertinggal dan yang mau dikejar bisa semua tercapai. Sekarang sudah ada dibantu dengan Clarissa yang mungkin lebih pengetahuannya lebih banyak. Semua yang sudah tertinggal bisa kita kejar, bisa disampaikan. Clarissa bisa menjadi perantara dari manajer-manajer ke Bapak pembina. Semoga kita semua bisa semakin solid dan lebih baik lagi. Untuk diskusi pada malam hari ini kita cukupkan dan akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan beserta kita.